Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Abelia Nabita Armel dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek akhir kami mengenai media pembelajaran interaktif tentang nilai dan moral. Sebelumnya, yang terhormat yaitu Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD dan teman-teman semuanya. Baiklah, sebelum memasuki penyampaian materi, di sini saya akan menjelaskan yaitu alasan kami menggunakan PPT interaktif. Alasan yang pertama yaitu mengatasi rentan fokus anak yang pendek. Anak SD, terutama kelas rendah, memiliki rentan fokus yang pendek. Jika pembelajaran hanya berupa ceramah atau membaca teks panjang, mereka akan cepat bosan dan mulai kehilangan perhatian. Oleh karena itu, PPT kami dilengkapi tombol aktif dan kuis interaktif, sehingga siswa dapat ikut berpartisipasi secara langsung dan tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi juga mau memilih menu, menekan tombol, dan menjawab soal sehingga fokus belajar tetap terjaga. Yang kedua, sesuai dengan tahap operasional konkret. Menurut teori Jean Piaget, anak SD lebih mudah memahami materi melalui benda-benda konkret dan visual nyata. Oleh karena itu, kami menggunakan gambar-gambar menarik dan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Selanjutnya yaitu melatih rasa ingin tahu melalui sistem branching. PPT kami menggunakan sistem branching atau percabangan sehingga siswa dapat memilih menu pembelajaran sendiri. Misalnya pada materi klasifikasi makhluk hidup, siswa dapat memilih tombol laut ataupun hutan. Lalu di slide otomatis berpindah sesuai pilihan mereka. Hal ini membuat siswa merasa lebih aktif dan menarik mengikuti pembelajaran. Yang keempat, mudah diakses dan tidak memberatkan laptop. Canva berbasis cloud sehingga media dapat digunakan melalui browser tanpa aplikasi berat. Hal ini sangat membantu karena laptop sering memiliki memori terbatas. Selain itu, PPT juga dapat dibagikan kepada orang tua agar siswa bisa mengulang pembelajaran di rumah. Dan yang terakhir yaitu memberikan penguatan positif. Pada bagian kuis, kami membuat respon interaktif. Jika jawaban salah, maka muncul pesan motivasi seperti, yuk coba lagi, kamu pasti bisa. Jika jawaban benar, muncul animasi dan pujian seperti hebat, kamu luar biasa. Hal ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa. Dalam proses pembuatan media kami pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu kelebihan dalam PPT interaktif kami. Ya, kelebihan yang pertama yaitu tampilannya menarik dan interaktif. Media pembelajaran ini memiliki desain warna-warni, gambar menarik, animasi, serta tombol interaktif yang membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan fokus dan kreativitas siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga ikut berpartisipasi melalui kuis, pemilihan menu, dan menekan tombol pada slide sehingga pembelajaran lebih aktif. Yang ketiga yaitu materi disajikan melalui gambar dan visual konkret sehingga siswa lebih mudah memahami konsep pembelajaran dibanding hanya membaca teks. Yang keempat yaitu menumbuhkan motivasi belajar. Adanya penguatan positif seperti pujian, animasi, dan efek konfeti membuat siswa lebih semangat belajar dan tidak takut mencoba menjawab soal. Yang kelima yaitu mudah diakses. Karena berbasis Canva dan cloud, media ini dapat dibuka melalui link menggunakan laptop ataupun HP tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Yang keenam, membantu guru mengelola kelas. Media interaktif membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, sehingga siswa tidak mudah bosan dan lebih menjadi kondusif. Yang ketujuh, dapat digunakan berulang kali. Link media dapat dibagikan kepada siswa ataupun orang tua, sehingga materi dapat dipelajari kembali di rumah. Setelah saya menjelaskan kelebihan dari PPT interaktif kami, pasti juga ada kekurangan dari PPT tersebut. Yang pertama yaitu bergantung pada internet dan perangkat. Media Canva memerlukan jaringan internet dan perangkat seperti laptop, proyektor, ataupun HP. Jika koneksi buruk, pembelajaran bisa terganggu. Yang kedua, membutuhkan waktu lama dalam pembuatan. Pembuatan PPT interaktif membutuhkan waktu lama karena harus mendesain slide, memasang hyperlink, dan mengatur navigasi. Yang ketiga, guru harus menguasai teknologi. Guru perlu memahami penggunaan Canva ataupun fitur hyperlink agar media dapat digunakan dengan maksimal.
Yang keempat, bisa membuat siswa terlalu fokus pada animasi. Jika penggunaan animasi berlebihan, perhatian siswa bisa lebih tertuju pada permainan ataupun efek visual daripada isi materi pembelajaran. Yang kelima, tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap. Beberapa sekolah masih memiliki keterbatasan seperti proyektor, laptop, atau akses internet, sehingga penggunaan media ini menjadi kurang maksimal. Yang terakhir yaitu risiko kesalahan link atau navigasi. Jika hyperlink tidak diperiksa dengan baik, ada kemungkinan tombol ataupun slide tidak berfungsi sesuai tujuan sehingga mengganggu proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT interaktif kami. Pada tampilan awal di sini berupa judul, yaitu "Ayo berperilaku baik, belajar nilai, moral, norma, dan karakter". Di sini ada tombol navigasi, yaitu tombol play. Jika ditekan, kita akan ada pada tahap menu. Di tahap menu ini ada empat, yang mana ada tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan video. Yang pertama kita akan masuk dulu kepada tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, siswa lebih memahami apa itu nilai, moral, norma, dan karakter. Selanjutnya juga bisa mengenali perilaku baik yang sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya membedakan perilaku baik dan buruk, dan yang terakhir membiasakan perilaku baik sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada tahap materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai adalah pedoman kita dalam bersikap dan bertindak. Contoh nilai yaitu jujur, tolong-menolong, disiplin, dan sopan. Selanjutnya itu pengertian moral. Moral adalah sikap baik ataupun buruk yang kita lakukan dari hati kita sendiri. Contohnya itu berkata jujur, menghormati guru. Adapun contoh moral yang tidak positif yaitu berbohong ataupun mengganggu teman. Yang ketiga yaitu pengertian norma. Norma adalah aturan yang harus kita patuhi dalam kehidupan agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Adapun ciri-ciri norma yaitu ada aturan yang harus kita ikuti, berlaku untuk semua orang, harus dipatuhi bersama, serta jika dilarang, ada akibatnya, misalnya ditegur. Nah, yang terakhir yaitu pengertian karakter. Karakter adalah sifat atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang karena sering melakukan hal yang sama terus-menerus. Contoh karakter itu ada di berbagai tempat. Yang pertama yaitu di rumah. Di rumah kita bisa membantu orang tua ataupun merapikan tempat tidur. Sedangkan di sekolah kita bisa mengerjakan tugas dan tidak menyontek. Yang terakhir itu di masyarakat. Kalau di masyarakat kita harus bersopan kepada tetangga, tidak membuang sampah sembarangan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu tentang kuis. Nah, pada tampilan kuis ini kami mendesain ada 10 angka ataupun nomor yang bisa dipilih oleh siswa yang mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mencoba yaitu pada nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini ada pun soalnya yaitu berdoa sebelum makan termasuk norma apa? Apakah norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama? Nah, jika kita menjawab benar, yaitu norma agama, maka akan ada tampilan benar. Contohnya lagi, jika kita menjawab jika kita menjawab salah seperti berdoa sebelum makan termasuk norma apa sih? Apakah norma hukum? Maka akan ada tampilan salah ataupun sedih. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan video supaya anak-anak itu tidak bosan dalam memahami materi. Adapun beberapa contoh video itu ini, yang pertama tentang norma. Itulah beberapa video yang bisa kami sesuaikan dengan materi supaya anak tidak bosan dalam pembelajarannya. Mungkin sekian penyampaian materi mengenai media PPT interaktif kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.